Baik kakak-kakak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya kakak-kakak sekalian? Alhamdulillah kita bisa bertemu walaupun tatap maya ya. Mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa diberikan kemudahan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Baik kakak-kakak sekalian, eh, setelah kita kemarin ya tatap maya bersama dengan pihak BGP yang terkait menjelaskan tentang program diseminasi pengembangan kompetensi guru PJOK. Maka alhamdulillah sekarang kita bisa bertemu eh, walaupun lewat tatap maya. Baik kakak-kakak sekalian, saya langsung saja memperkenalkan diri ya. Saya diamanahi sekarang sebagai fasilitator di program diseminasi pengembangan kompetensi guru PJOK dan kita semua digabungkan di kelas 8 ya, khususnya grup di Kota Bengkulu. Dan perlu kakak-kakak ketahui ya, untuk program diseminasi PKG PJOK ini di kota itu ada 8 kelas dan kita di kelas terakhir. Perkenalkan, nama saya Rusli Supriyatna, saya guru PJOK di SMA ITE Kro Kota Bengkulu. Saya lahir di Bandung, ya kurang lebih 40 tahun lalu. Mudah-mudahan sebentar lagi mau masuk 41 tahun, tanggal 29 November 1983. Dan untuk pengalaman, ya saya pernah mengajar di SMP ITE Kro dari tahun 2005 sampai 2018, lalu dimutasi ke SMA ITE Kro dari tahun 2018 sampai sekarang di 2024. Kakak sekalian, terkait dengan pengalaman saya di olahraga, saya termasuk juga anggota Perpani ya, terkait dengan panahan, dan saya termasuk juga sebagai wasit daerah di cabang panahan. Jadi kalau kakak-kakak nanti mau belajar terkait dengan panahan, mau jadi wasit panahan, boleh nanti ditanya-tanyakan. Baik kakak-kakak sekalian, untuk selanjutnya silahkan kakak-kakak ya tuliskan nama kakak-kakak di kolom chat. Nah, serta nama satu benda, boleh benda hidup atau benda mati, yang dapat menggambarkan kakak-kakak sekalian dan boleh nanti dijelaskan alasannya. Contoh misalkan nama saya Rusli Supriyatna, saya pilih benda pohon, misalkan alasannya kenapa? Karena manfaatnya yang begitu banyak. Nah, seperti itu. Nah, sekarang coba kakak-kakak ya memperkenalkan dirinya. Silahkan ditulis di kolom chat, disertai dengan nama benda dan jelaskan alasannya kenapa sih harus benda itu yang kakak-kakak dijadikan pilihan. Boleh, silahkan ditulis di kolom chat. Ayo kakak-kakak, belum ada satupun yang menuliskan. Kalau tidak ada yang menuliskan, mohon izin saya tunjuk ya, nggak apa-apa kan? Mohon izin boleh Kak Victor mungkin? Silahkan memperkenalkan dirinya dulu. Baik, sebelumnya nggak tahu nih tulisnya di mana, makanya diam aja nih.
Oh, ada di kolom chat, Kak. Jujur, Kakak karena pakai nggak bisa laptop, kan Ustaz. pakai HP? Pakai HP nih. Oh, lain kali kalau bisa nanti untuk mempermudah pembelajaran kita, itu bagusnya Ya. pakai laptop, Kak. Mhm. Oke, siap. Ya, untuk ke depannya. Kalau untuk sekarang sih nggak apa-apa. Boleh, silakan, Kak. Perkenalkan, nama saya Victoria Roberto, Ya. dari SDIT Al-Aufa. Hmm. Sebelumnya baru tahu Kang Rusli ini ngajar di SMA Ikro. Anak pribadi dulu banyak momen-momen indah di sana soalnya. Baik, Pernah baik, juga ya. magang. Oh, Jadi kalau untuk moto hidup nih dari dosen Ana namanya Mem Citra, Ana pilihnya matahari. matahari ya. Ya, Oh, luar biasa. karena selalu menyinari semua Kenapa makhluk hidup. pilih matahari, Kak? Karena Ana pilih matahari karena selalu menyinari makhluk hidup yang ada di bumi. Nah, Oh, begitupun dengan Ana. iya, Insya iya, Allah iya. Ana di bidang olahraga nanti mau menyinari semuanya, Masya Allah. menyehatkan semua orang. Iya, luar biasa. Boleh kasih jempol, kakak-kakak sekalian. Luar biasa Kak Victor, ya. Memilih matahari karena kita tahu bahwa matahari sumber kehidupan bagi manusia. Sehingga kita pun juga ya mudah-mudahan sebagai guru PJOK ini dirasakan manfaatnya bagi semua orang. Baik, terima kasih Kakak Victor yang sudah memperkenalkan dirinya. Selanjutnya, boleh Kak Yutri Nekasari untuk memperkenalkan dirinya, silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Salam. izin, ini berarti saya panggilnya kakak ini. Ya, semuanya panggil kakak aja, Kak. Oh kakak, jadi kita semua muda gitu ya. Ya, mudah-mudahan. Oke, nama saya Yusri. Kalau saat ini saya mengajar di SD Negeri 2, tepatnya di Jalan Fatmawati Penurunan. Ya. Kalau tadi ada pertanyaan, sertakan nama satu benda yang bisa apa nih? Yang benda hidup atau mati, yang dapat menggambarkan Anda jelaskan alasannya. Ya, Saya boleh. sulit Pak, kalau mau menggambarkan saya seperti apa. Kalau saya seperti apa ya? Saya lebih memilihnya gini. Kenapa saya suka sama hewan yang namanya bunglon, Pak? Bunglon. Ya, karena kenapa? Kita memang profesi kita guru olahraga. Tetapi guru olahraga itu tidak mesti di profesi kita sebagai guru olahraga. Karena kenapa? Kita bisa kok menyesuaikan diri kita pada saat kita di kantor. Penampilan kita pun harus seperti orang kantor. Pada saat kita di lapangan, kita berpakaian seperti orang yang di lapangan. Itu kalau moto saya seperti itu. Jadi kenapa seperti itu? Pada saat kita bersama anak-anak, kita pasti berubah karakternya mengikuti karakter anak-anak. Apa yang anak-anak butuhkan itu kita ikuti. Kalau kita lagi bersama anak-anak yang tingkat udah masuk ke remaja, ke pra-remaja, kita juga mengikuti era mereka seperti itu. Baik. Jadi maksudnya kita tidak monoton gitu seperti itu. Ya, ya itu saja. Iya. Oke, terima kasih Kak Yutri. Luar biasa Kak Yutri ya. Walaupun di sini bisa dikatakan ya benda hidup atau hewan hidup ya. Jadi filosofinya seperti filosofi bunglon. Karena bunglon di tempat di mana saja dia bisa menyesuaikan ya warna tubuhnya, terus kita bisa menyesuaikan dimanapun tempat kita kerja, bisa menyesuaikan dengan penuh kebaikan. Baik, terima kasih Kak Yutri telah memperkenalkan diri. Baik. Selanjutnya Kak Nur Hasanah. Silakan Kak Nur untuk memperkenalkan dirinya. Baik, mohon izin Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah. Saya mengajar di SD 12. Salam kenal Ibu Yutri. Pelatih saya, Pak. Pelatih saya waktu di pencak silat Ibu Yutri. Jadi sapa dulu. Ibu Yutri. Ya, terasa muda saya dipanggil kakak. Biasa manggilnya Ibu. Jadi Pak, kalau saya sih Pak untuk memfilosofikan kalau ke benda itu kayaknya agak bingung sih Pak. Tadinya saya mendeskripsikannya itu
kayaknya meniru sifat air deh Pak, karena mengalir. Benar yang kata Ibu Yutri tadi kan, karena guru olahraga ini kan harus bisa menyesuaikan dari segi pakaian, dari segi kayak pekerjaan. Jadi guru olahraga tuh harus serba bisa mengalir gitu Pak. Jadi ada kalanya kita bisa di kantor, kita bisa di lapangan, seperti itu. Dan juga kayaknya kalau memberi sifat air itu kan Pak, kita kan memberi kehidupan gitu Pak. Jadi kita memberikan kehidupan untuk anak-anak murid kita nanti yang lebih layak untuk mempersiapkan diri mereka dalam pembelajaran. Gitu aja sih Pak. Baik, Masya Allah, tabarakallah, Kak Nur. Filosofi yang luar biasa ya, menjadi air ya pilihannya. Karena Iya kalau kita Pak. lihat juga memang air begitu sangat bermanfaat dan sebagai juga Iya. sumber kehidupan ya. Mudah-mudahan kita juga sama demikian selalu menebarkan manfaat bagi kehidupan kita. Baik, selanjutnya Kak Mogi, boleh silahkan memperkenalkan dirinya. Kak Mogi. Oh, baik, mungkin lagi ada gangguan. Mungkin kita lanjutkan. Gimana Kak Mogi? Ya, nggak apa-apa Kakak. Yang penting suaranya ada. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak, perkenalkan nama saya Mugi Devinsa. Saya berasal dari SMP 5 Kota, Pak. Oh, SMA 5 ya. Baik, silakan Kak, mau pilih benda apa? Kalau benda-benda itu apa tuh, Pak? Ya, Filosofinya itu kayak apa ya, Pak? Apa namanya? Air aja lah, sama seperti ibu-ibu tadi, Pak. baik. Baik, ternyata Kak Mogi juga memilih air, ya, karena kita Oh, sama-sama tahu tadi air begitu banyak manfaatnya. Baik, mungkin Kak Mogi ada, ya, gimana Kak Mogi? bentar, Kak. Ini anak saya lagi rewel ini, Pak. Oh, baik, baik. Sulit kalau berisik ya, Pak. Siap, siap Kak. Yang penting bisa mengikuti Kak ya. Oh, siap, Pak. Baik. Baik kakak sekalian, alhamdulillah kita sudah memperkenalkan diri kita masing-masing. Sekali lagi mudah-mudahan ini menjadi semakin dekat ya, semakin mengenal. Karena kalau sudah kenal, insya Allah kalau kita ketemu dimanapun kita bisa saling menyapa, saling bertatap muka. Baik kakak sekalian, mohon izin untuk selanjutnya. Untuk pertemuan kita kali ini kita ada 2 JP kakak-kakak sekalian. Agendanya kurang lebih 90 menit ke depan ya. Terkait dengan tadi diawali dengan perkenalan fasilitator dengan peserta. Jadi kakak-kakak sekalian, saya di sini bertugas sebagai fasilitator. Terus yang kedua, insya Allah di 15 menit ke depan kita akan membahas terkait dengan paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Selanjutnya di 5 menit ke depan ya, itu ada materi terkait dengan pengantar lakukan di modul 2.1. Terus 10 menit kemudian ada pemetaan harapan dan kekhawatiran, dan yang selanjutnya di 5 menit kemudian ada kesepakatan kelas dan perkenalan fasilitator dan peserta. Insya Allah ini sudah sama-sama kita laksanakan. Dan nanti kita lanjutkan ya dengan modul 1.1 ya terkait dengan pemaparan apa itu refleksi, ya, tindakan rutin dan tindakan reflektif. Selanjutnya ada 7 karakter pada praktik mengejar reflektif. Terus kita melakukan analisis cerita dan nanti ditutup dengan refleksi dan foto bersama. Ya. Baik, kita lanjutkan kakak sekalian.
Jadi kakak sekalian, untuk tujuan sesi materi orientasi program PKG PJOK, yang pertama, jadi sudah sama-sama kita laksanakan, ya, fasilitator dan peserta saling mengenal. Tadi saya review kembali, ada Kak Victor dari SD IT Al-Aufa, terus ada Kak Yutri dari SD Negeri 12, SD 22 Ibu ya, kakak ya? Dua. SD 2 ya, oke, mohon maaf. Terus ada Kak Nur Hasanah dari SD 12 ya, dan Kak Mogi dari SMA Negeri 5. Dan yang belum bergabung, insya Allah mudah-mudahan di hari kedua bisa bersama-sama dengan kita semuanya. Selanjutnya kakak sekalian, peserta mudah-mudahan ya bisa memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Dan yang ketiga, peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program yang kita jalani ini. Pasti ya dalam sebuah kehidupan kita ada tantangan, ada rintangan, mungkin ada permasalahan-permasalahan selama kita mengikuti kegiatan PKG ini. Dan yang keempat, mudah-mudahan peserta nanti dapat merumuskan ya, kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program. Baik kakak-kakak sekalian, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Saya mau bertanya dulu sama kakak sekalian, ya, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Nah, kira-kira menurut kakak-kakak apa sih tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Boleh, silakan kakak-kakak untuk memberikan masukannya atau penjelasannya. Boleh silakan raise hand bagi yang mau menjawab duluan. Apa sih tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Baik, silakan Kak Nur Hasanah. Tujuan adanya pelajaran PJOK di sekolah ya, Kak? Iya, betul Kak Nur. Kalau saya kuliah dulu itu Pak, diajari sama dosen, tujuannya itu untuk yang pertama, membuat yang pasti kan pendidikan jasmani, yang pasti untuk membuat badan kita sehat dan bugar gitu Pak. Terus yang kedua juga ada semacam kayak rekreasi untuk kegiatan kayak semacam hiburan gitu Pak. Itu kalau saya sih kayak gitu Pak. Yang pertamanya itu untuk tujuannya membuat tubuh menjadi bugar. Baik, terima kasih Kak Nur Hasanah, jawaban yang luar biasa. Jadi kata Kak Nur, apa sih tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Di antaranya mudah-mudahan dengan kita mengajarkan kepada anak-anak kita, anak-anak menjadi semakin bugar, semakin sehat. Dan memang tadi juga saya juga sama dulu ya, itu masuk ke program PJOK dengan prodi Penjas Kesrek ya, itu disebut dengan pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi. Dan tadi menyampaikan terkait dengan rekreasi atau hiburan. Baik, terima kasih Kak Nur. Dari kakak-kakak yang lain, boleh silakan. Dari Kak Yutri mungkin, boleh? Oke. Ya, baik Kak, sedikit menjawab dari pertanyaan apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Ya. Nah, kalau saya mengkajinya seperti ini Kak. PJOK itu kan sudah jelas sekali pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Tentunya olahraga itu tidak cukup dengan bergerak saja. Tetapi itu harus didasari dengan ilmunya. Maka di depan itu sebenarnya sudah jelas sekali adanya pendidikan. Sehingga
ilmu tentang olahraga itu wajib kita sampaikan kepada anak-anak kita sehingga anak-anak kita bergerak itu berdasarkan ilmu-ilmu yang ada, bukan sebatas bergerak. Memang benar olahraga itu bergerak itu adalah olahraga. Tetapi kalau bergerak tanpa adanya ilmu maka bergeraknya salah. Kenapa saya katakan salah? Maka tidak tercapai yang namanya kesehatan. Nah, kebetulan saya kemarin S1-nya itu ngambilnya pendidikan, jasmani, olahraga, kesehatan, dan rekreasi di Lampung. Nah, untuk mencapai tujuan mengajak semua generasi muda atau termasuk anak-anak kita menjadi sehat, itu butuh yang namanya rekreasi juga. Jadi benar, tapi jarang seorang guru olahraga itu jarang tersenyum. Pasti ditunjuknya itu ganas sekali guru-guru kita. Padahal tujuannya itu berekreasi anak-anak kita. Makanya Pak, kalau di SD itu saya lebih anak-anak itu saya ajak bermain gitu. Jadi ilmunya itu seperti itu. Mereka bermain di masa mereka merasakan rekreasinya, dan kita sebagai guru pun tidak lepas dari yang namanya ilmu olahraga kita sendiri. Kita jangan langsung ke lapangan lempar bola. Betul, Tapi betul. kita awali dengan yang namanya ilmu dulu. Ilmu dulu. Kalau bergerak tanpa ilmu, maka nggak tercapai nanti tujuan akhir kita adalah kesehatan. Baik, Seperti baik. itu. Itu ini saya. Penjelasan sedikit dari saya itu saja. Baik. Ya, terima kasih Kak Yutri, penjelasan yang luar biasa terkait dengan apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Memang betul kita mengajarkan kepada anak-anak itu tidak bisa hanya sekadar gerak-gerak saja, tidak hanya sekedar senang-senang saja, tapi memang betul harus ada pembelajaran yang bermakna kepada anak-anak kita. Kenapa misalkan kita harus mempelajari atletik, pasti ada pembelajaran yang akan kita dapatkan. Baik, terima kasih penjelasan dari Kak Yutri yang begitu sangat luar biasa. Baik, lanjut ke Kak Victor. Bagaimana menurut Kak Victor terkait dengan apa sih tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silahkan. Harus ya. Harus dong, ada penjelasannya gimana Kak? Baik, terima kasih ya Kak. Dan di sini kakak-kakak sekalian kalau mohon izin. penjabarannya nanti salah atau gimana. Ya. Jadi berdasarkan pengalaman saja. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Kalau dibilang tujuan, ya pasti kita mengembangkan dari seolah dari tokoh terkemuka kita, dari taksonomi Bloom, dari afektifnya yang pertama, dari kognitifnya, dan terakhir dari motoriknya. Dan alhamdulillah, insya Allah kalau untuk pengembangannya ini, apalagi harus ini lebih paham lah kalau di IT seperti apa. Selalu mengaitkan ke dalam keagamaan. Kita salah satu contohnya aja ketika bertanding atau bermain, ada yang menang, ada yang kalah. Bagaimana untuk melakukan, katakanlah, ada yang ribut, ada yang nggak ribut, nanti pasti itu kalau masih anak-anak SD itu. Jadi selalu katakanlah mengaitkan dengan yang baik, dengan yang buruknya. Dan insya Allah tujuan nanti untuk dunia dan ukhrawi. Paling gitu Kak, karena ini kalau dibilang penjabarannya mungkin yang Kak Yutri tadi yang lebih mantep dengan Nur Hasanah. Jadi kalau yang cowok kita nih sebetulnya mengalir aja nih. Tapi kalau insya Allah kalau udah disuruh apapun di lapangan, siap semua. Baik Kak. Baik Kak Victor, terima kasih atas jawabannya. Dan saya juga mengingatkan kepada kakak sekalian, di sini kita insya Allah tidak menyalahkan atau mana yang paling jawaban yang paling benar, tidak ya. Tapi kita sama-sama saling belajar, sama-sama saling memberikan kontribusi bagi pembelajaran PJOK di ya. Silakan Kak Nur Hasanah, kepencet. Ada yang mau disampaikan Kak Nur? Enggak Pak. Oh, kepencet ya? Baik. Terima kasih Kak Nur.
Baik kakak sekalian, kita lihat bagaimana ya. Nah, kadang mungkin kita ya dengan pembelajaran PJOK di sekolah itu mungkin tadi belum ada yang menyampaikan ya, terkait dengan prestasi ya. Apakah betul PJOK itu untuk prestasi? Karena mungkin ada beberapa sekolah yang lain atau di sekolah kita bisa jadi mungkin kepala sekolahnya ya supaya guru PJOK bisa melahirkan atlet-atlet yang bagus. Karena memang dengan prestasi ya sekolah bisa meningkat misalkan dalam promosi PPDB-nya, misalkan seperti itu. Tapi kalau kita lihat grafik di sini, kakak-kakak sekalian, ya, data perkembangan prestasi di Indonesia dalam 40 tahun terakhir, hal ini ternyata tidak menunjukkan ya signifikan perkembangan jika memang benar PJOK menyumbang prestasi di Indonesia. Nih, ternyata memang prestasi juga terkait dengan pembelajaran PJOK itu tidak harus, ya, tidak wajib anak-anaknya bisa berprestasi. Nah makanya kita kepengen ya terkait dengan pembelajaran PJOK itu bukan hanya sekedar prestasi. Betul tadi kata Kak Yutri, kata Kak Nur Hasana ya terkait dengan bagaimana anak-anak itu bisa belajar PJOK dengan menyenangkan. Namun ternyata tidak hanya cukup dengan menyenangkan saja, tapi ada pembelajaran bermakna dari pembelajaran PJOK. Nah, kakak-kakak sekalian, ada juga yang menyampaikan ya, terkait dengan apakah betul PJOK itu sebagai hiburan. Nah, menurut kakak-kakak, setuju nggak PJOK itu termasuk pelajaran ya hiburan saja? Kadang tadi Kak Yutri menyampaikan, kadang guru-guru kita kalau sudah masuk ke lapangan, ya tinggal kasih bola, anak-anak langsung main. Apakah seperti itu? Nah, kira-kira setuju nggak dengan statement seperti ini? Apakah betul PJOK sebagai hiburan? Silakan, ada yang mau menanggapi? Kak Pilda, boleh silakan. Sudah bergabung lagi, sudah sampai ke rumah ya? Baik Kak, saya baru gabung, mohon maaf dan agak sedikit terlambat karena di jalan agak ramai juga. Baik. Mohon maaf, izin Kak Pilda, boleh memperkenalkan dirinya? Ya baik Kak. Assalamualaikum Bapak Ibu fasilitator dan admin, juga Bapak Ibu guru PJOK yang hebat, baik dari SMP, SD, mungkin yang SMA beda Kak ya? Ya, ada yang SMA juga ada. Ya. Ya, baik, saya memperkenalkan diri, nama saya Pilda, saya sebagai pengampu mata pelajaran PJOK di SMP Negeri 21 Kota Bengkulu. Saya tinggalnya di Pagar Dewa, Pak. Oh, di Pagar Dewa ya? Di Pagar Dewa. Agak jauh berarti Pak ya dari Pagar Dewa ke Tebing ya? Ya, lumayan lah. Nah. Baik Kak Pilda. Nah, mungkin saya langsung kasih pertanyaan ya. Kalau menurut Kak Pilda, apakah betul PJOK itu hanya sebagai pembelajaran hiburan saja? Sepakat nggak? Kalau sebagai sekedar hiburan saya kurang, bahkan tidak setuju, Pak. Ya, kenapa Kak? Ya, karena di situ kan ada yang kita tanam sebagai landasan hidup, sebagai sikap sportivitas untuk menjaga kesehatan, salah satunya dengan berolahraga. Makanan-makanan juga terdapat di dalamnya, makanan yang sehat itu kan ada juga di pelajaran olahraga diajari juga seperti itu. Ya.
Jadi kurang sepakat Kak ya kalau pembelajaran PJOK itu hanya sebagai hiburan saja. Iya. Kadang mungkin kan ada juga mungkin yang menganggap sebelah mata, apa sih guru PJOK? Nah, gitu. Paling Iya. cuman ke lapangan, kasih bola, bermain. Mudah-mudahan dengan kita mengikuti agenda PKG PJOK ini, kita bisa mulai menggali, ya, mulai membuka paradigma kita, membuka pikiran kita, karena memang pembelajaran PJOK itu bukan hanya sekadar hiburan saja. Tadi disampaikan oleh Kak Victor, ya, ada terkait dengan afektifnya, terkait dengan sikap, ya, terkait dengan kognitifnya, pengetahuannya, begitupun juga dengan motoriknya. Walaupun memang kalau kita lihat ya di pembelajaran PJOK begitu banyak terkait dengan motoriknya. Baik, kakak-kakak sekalian, terima kasih Kak Pilda sudah memberikan berbagi informasi untuk kita semuanya. Baik kakak sekalian, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, ada juga yang menyampaikan terkait dengan apakah betul ya, PJOK itu juga untuk kebugaran saja. Nah, tadi Kak Nur Hasanah menyampaikan ya, sama-sama kita dengarkan terkait dengan pembelajaran PJOK itu hanya untuk kebugaran. Namun kalau kita lihat ya, sekali lagi bahwa beberapa banyak jam pelajaran PJOK yang digunakan waktu sebagai ya, kadang dipakai untuk kerja bakti, kadang untuk dipakai untuk ya menggambarkan bahwa PJOK ini hanya untuk membugarkan tubuh saja. Tapi kita sepakati sama-sama terkait dengan pembelajaran PJOK itu kan kalau kita secara menyeluruh itu sungguh pembelajaran yang luar biasa. Jadi bukan hanya sikapnya saja yang kita nilai, bukan hanya pengetahuannya yang kita nilai, namun ternyata sikap, terus kognitif, ya pengetahuan, begitupun juga dengan motoriknya itu kompleks sekali kalau kita memahami terkait dengan pembelajaran PJOK seperti itu. Baik kakak-kakak sekalian. Selanjutnya, ada beberapa tantangan utama di pembelajaran PJOK. Ada yang terkait dengan krisis identitas, ya, yaitu kesulitan mendefinisikan siapa diri kita dan apa pentingnya mata pelajaran PJK ini sebagai bagian dari kurikulum. Begitupun juga tantangan yang kedua ada krisis arah. Menurut Ward et al. Tahun 2019 mengatakan pembelajaran PJOK itu tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the whole child, atau yang artinya ya tidak terkait dengan kepentingan terbaik bagi seluruh anak. Karena memang terkadang ya ketika pembelajaran PJOK mungkin ya kita masih fokus dengan anak-anak yang hebat misalkan dalam mendribelnya atau hebat dalam mensyutingnya, tapi terkadang kita ketika ada anak-anak yang belum bisa melakukan dribble, bisa melakukan kegiatan di olahraga, itu kadang kita tidak peduli ya, atau cuek seperti itu. Dan selanjutnya juga krisis fokus. Nah ini menurut Lawson, ya, bidang studi yang terfragmentasi, terlalu banyak tujuan, terlalu banyak capaian. Begitu kata Lawson di 2018. Selanjutnya kakak-kakak sekalian, kita lihat bahwa ya, kita membutuhkan ya, rekonseptualisasi ya, PJOK atau pembelajaran dan engagement ya, peserta didik. Maka kita harus sama-sama saling mengetahui bahwa tujuan utama PJOK atau pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan
Ini dengan harapannya bisa mendorong dan mendukung semua anak. Ya. Jadi tidak lagi mengkotak-kotakan anak-anak tadi. Ada tadi ya, anak yang mungkin dalam atletik, yang lari kita fokuskan hanya kepada orang yang jago lari saja. Sementara orang atau anak-anak kita yang belum bisa lari cepat, tidak kita perhatikan. Nah, jadi kita harap ya pembelajaran terkait dengan tujuan utama pembelajaran PJOK ini bisa mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. Nah, inilah sebetulnya tujuan utama dari pendidikan jasmani olahraga. Lalu selanjutnya, ya, kita kepengen ya, bahwa pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan ini yang memfasilitasi belajar menikmati gerak, bukan hanya sekedar involving. Ya, involving itu istilahnya tuh gerak ya, tapi kurang merata. Sementara kalau kita lihat ya seharusnya ada perbedaan antara involving dan engaging. Engaging ini tidak hanya terlibat tapi juga punya komitmen, juga punya peran masing-masing. Nah, ini harapannya. Terus yang kedua, pembelajaran PJOK itu juga bukan hanya sekedar bersenang-senang saja, gitu kan. Belajar, gitu tadi, cuman lempar bola ke lapangan, gerak, gitu kan. Atau kasih raket, kasih bola bulu tangkis, main kayak gitu aja, having fun aja. Bukan itu yang kita pengenkan. Tapi kita kepengen anak-anak itu merasa enjoy, ya. Menikmati gerakan. Kalau anak-anak kita sudah enjoy, ya terus pembelajaran kita sudah mengasihkan, ya pasti kita menjadi guru-guru yang selalu dilindungi oleh anak-anak kita. Nah, kakak-kakak sekalian, ini yang harus kita pahami bersama. Nah, kita lihat bagaimana perkembangan pembelajaran PJOK. Kalau kita lihat ya kondisi saat ini, bagaimana tuntutan ya, pembelajaran PJOK itu untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Namun sebetulnya kondisi yang kita harapkan ya, guru PJOK yang memfasilitasi. Jadi kita sebagai fasilitator saja. Ya, pembelajaran memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid. Terus yang kedua, kondisi saat ini praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif. Tadi ya, saya katakan berdasarkan bakat, kadang juga bentuk fisik, gender, dan abilitas. Ini kondisi saat ini. Ya. Karena memang tadi saya menyampaikan kalau ada anak-anak punya bakat di basket misalkan, kadang kita fokus yang jago basket saja. Sementara yang belum mahir, ya belum lihai misalkan, itu kadang-kadang kita anaktirikan ya dalam tanda kutip. Atau tentang gender, kadang kita lebih senang mungkin ngajari anak laki-laki, sementara anak perempuan kadang-kadang tidak diajarkan sesuai dengan kebutuhan atau kemampuan mereka. Padahal kita punya tugas untuk memberikan pembelajaran kita, semua harus berpusat pada murid kita. Karena tadi ada yang pembelajarannya ya melalui pembelajaran kita ada yang cepat nangkapnya, ada yang sedang-sedang saja, bahkan ada yang mungkin kurang daya tangkapnya. Ini yang harus kita akomodir semuanya. Seharusnya kondisi yang kita harapkan pembelajaran PJOK itu untuk semua peserta didik. Bukan untuk anak berbakat saja, bukan yang punya fisik yang kuat saja, atau sebagai gender tadi kadang kita fokus kepada anak laki-laki saja. Nah, ini harus kita pahami bersama-sama.
Dan yang ketiga, ya, terkait dengan perkembangan pembelajaran PJOK kondisi saat ini, itu kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Namun sebetulnya kondisi yang diharapkan adalah pembelajaran PJOK untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Nah, ini kata kuncinya, aktif sepanjang hayat. Jadi bukan hanya pembelajaran PJOK itu hanya aktif di misalkan pas waktu SD saja, tapi sepanjang hayat. Selama kita hidup di muka bumi ini, tetap kita akan terus ya mencoba ya mempelajari bagaimana kita mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk selalu aktif di sepanjang hayat. Baik kakak-kakak sekalian, selanjutnya tujuan dan dampak program kakak-kakak mengikuti ya PKG PJOK. Selain mengembangkan kompetensi guru PJOK ya, dengan harapan terus-menerus baik secara mandiri maupun berkelompok. Juga mudah-mudahan juga dapat meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Dan dilanjutkan, ya, guru pengampu PJOK mampu ya, memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna. Nah, harapannya peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi ya dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Nah, maka kakak sekalian, itu terkait dengan orientasi atau perkenalan kita ya di PKG PJOK 2024. Baik kakak-kakak sekalian, adakah yang mau disampaikan atau kita lanjutkan? Halo, boleh silakan reaction-nya masih berada di laptop masing-masing atau di HP masing-masing? Lanjut, Kak. Oke, baik, terima kasih Kak Pilda. Kita lanjutkan ke pengantar ya, lakukan di modul 2.1 program PKG PJOK. Nah, kakak-kakak sekalian, pembelajaran pertama terkait dengan konsep dan keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Lakukan. Maksud dari lakukan ini, pembelajaran dalam modul ini akan dimulai dengan kakak-kakak sekalian ya, melakukan praktek pembelajaran gerak dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, nanti ya tugas kakak-kakak sekalian merencanakan satu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan ya dalam perencanaan pembelajaran, kemudian mengajar para peserta didik di sekolah di tempat kakak berdasarkan perencanaan pembelajaran tersebut. Nanti silahkan ya konten pembelajaran itu dapat dipilih sesuai dengan apa yang kakak-kakak lakukan. Nah, ini sebetulnya kakak-kakak sekalian nanti di di pertemuan terakhir ada program bukti karya kita ya. Jadi pembuatan tugas praktek ya. Nah, ini aspek teknis yang perlu Bapak, Ibu atau kakak-kakak perhatikan dalam tugas praktek ini. Jadi nanti kita ada tugas praktek kakak-kakak sekalian. Jadi bukan hanya sekedar berteori saja mengikuti penjelasan dari fasilitator, tapi nanti kita akan membuat sebuah tugas ya, praktek. Nah, maka yang pertama, praktekkanlah kegiatan pembelajaran PJOK berdurasi 30 menit secara natural kakak-kakak.
Jadi di sini tidak ada edit mengedit, mulai dari pendahuluan, ya, mulai dari kegiatan inti, kegiatan atau pemanasan dulu, baru inti, terus pendinginan. Ya, juga nanti diakhiri dengan refleksi. Ya. Nah, jadi direkam ya praktek mengajar PJOK tersebut secara utuh tanpa editan. Yang kedua, terkait dengan sudut penempatan kamera, ini harus dapat menangkap semua peserta didik di dalam kelas. Jadi kalau peserta didik ya dari sekolah kakak-kakak itu ada 30 atau ada 28 atau 25, itu semua harus tertangkap kamera ya. Jadi kakak-kakak dapat menggunakan penyangga 3 kaki ya dengan sudut pandang tetap atau dapat meminta bantuan rekan sejawat untuk membantu mengambilkan gambar. Apapun teknik pengambilan gambarnya, keseluruhan peserta didik dalam satu kelas harus terekam secara visual. Terus yang ketiga, kakak sekalian, ya, suara guru harus terekam jelas. Nah, ini dapat dilakukan dengan menggunakan mikrofon tanpa kabel atau disebut dengan wireless mic. Selain itu, kakak-kakak dapat melakukan secara online, di mana proses pembelajaran dilakukan dengan aplikasi Google Meet atau Zoom. Boleh kalau kakak mau melakukan pembelajaran ya seperti pembelajaran daring atau online ya. Nah, kakak-kakak juga dapat memanfaatkan headset ya, dengan telepon genggam yang terhubung online dengan direkam melalui aplikasi tersebut. Tentu saja rekaman visualnya juga dengan device yang online. Namun kakak-kakak, saya ya, lebih berharap kepada kakak-kakak buatlah video ya pembelajaran terkait PJOK ini secara tatap muka, karena lebih terasa ya bagaimana kita terlibat dengan para peserta didik kita. Dan yang keempat, unggah perencanaan pembelajaran RPP atau modul ajar dan link rekaman pembelajaran di LMS. Nah, perlu kakak ketahui ya. Hanya sekali lagi, silakan nanti kakak-kakak buka PMM-nya, terus pilih LMS, pilih kegiatan yang PKG PJOK, itu di sana nanti ada tugas terkait dengan pengumpulan pembelajaran PJOK yang durasinya 30 menit. Tapi ini nanti kakak-kakak sekalian ya, bukan besok, bukan nanti. Ini masih panjang kakak-kakak. Ini baru orientasi. Nah, yang kelima, batas untuk pengunggahan ya khusus gelombang 1 tanggal 18 Oktober 2024 pada saat elaborasi isi modul 2.1. Sementara untuk gelombang 2 ya, itu pada tanggal 22 Oktober 2024 pada saat elaborasi isi modul 2.1. Nah, inilah batas pengunggahan ya khusus gelombang 1 di 8 Oktober 2024 dan untuk gelombang kedua di tanggal 22 Oktober 2024. Nah, kakak-kakak supaya nanti tidak terlalu tergesa-gesa ya, hasilnya juga bagus, maka kakak-kakak sebetulnya bisa mulai dari sekarang untuk membuat video yang berdurasi 30 menit. Silakan mau materinya tentang apa? Silakan materinya tentang apa saja. Mau tentang atletik, mau tentang permainan, itu diserahkan kepada kakak-kakak. Yang penting ya kata kuncinya ya, berpusat pada peserta didik dan pembelajarannya bermakna. Bisa dipahami kakak-kakak sekalian? Boleh reaksinya? Mohon dikasih reaction. Kalau ada yang belum jelas, boleh silahkan ditanyakan, raise hand yang mau bertanya. Silakan kakak-kakak. Bagaimana? Kita lanjutkan. Halo? Lanjut aja Pak, lanjut dulu nanti baru. Lanjut Pak. Baik.
Kak Victor tadi ada yang mau ditanyakan? Raise hand? Lanjut Kak. Lanjut ya, baik. Baik kakak sekalian, kita lanjutkan terkait dengan pemetaan harapan dan kekhawatiran. Ya. Kakak-kakak nih sebagai peserta pendidikan program PKG PJOK. Nah, pasti ada harapan, pasti juga ada kekhawatiran. Nah, mari kita mulai dengan pemetaan harapan, tantangan, dan kontribusi kita dalam perjalanan PKG PJOK ini. Bersama kita akan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berharga. Nah, kakak sekalian, nanti saya sematkan link Jamboard ya kepada kakak-kakak sekalian. Mohon nanti untuk diisi di link tersebut ya. Baik, saya akan share kepada kakak sekalian link Jamboardnya. Saya kirim via WA ya atau di grup. Kalau nggak terbaca di Google Meet. Nah, saya sudah kirim di grup WA. Silakan kakak-kakak lihat atau kakak-kakak langsung lihat di Google Meet juga bisa. Saya share juga di Google Meet. Sudah terlihat kakak-kakak sekalian? Sudah kelihatan, Kak? Bentar ya. Stop dulu berarti. Nah, ini kakak-kakak sekalian. Sudah kelihatan? Baik, mohon kerjasamanya kakak-kakak sekalian. Untuk pertanyaan yang pertama, ini nanti ada 3 pertanyaan. Apa yang harapan Bapak Ibu inginkan atau dapatkan selama pendidikan PKG PJOK ini? Boleh silakan kakak-kakak tulis di link yang sudah saya sematkan di grup WA, sudah saya kirim, di link Gmeet juga sudah saya kirim. Silakan kakak-kakak. Boleh nanti kakak-kakak pakai sticky note ya, bisa, atau langsung pakai text box, boleh langsung dijawab, boleh seperti itu. Silakan kakak-kakak sekalian. Bagaimana Kak? Ya pakai aplikasi, bukan pakai pokoknya diklik itu langsung connect di Google, Mbak. Nama aplikasinya Jamboard ya. Mohon izin kakak-kakak, ini rata-rata pakai HP apa pakai laptop Kak ya? Tadi Kak Victor pakai HP ya Kak? Iya Kak, ini baru pakai HP Kak. Bisa terkoneksi? Bisa, cuman ini lagi ngeditnya nih. Oh boleh. Silakan. Saya tunggu ya. Kak Yutri sudah bisa, Kak?
Nah, itu lagi buat apa tuh? Boleh nanti kalau mau nulis di sini Kak, di logo sticky note bisa, ya. Nah ini boleh pakai sticky note, klik yang ini, silahkan dijawab. Misalkan apa yang harapan Bapak Ibu dapatkan selama pendidikan PJOK ini? Apakah masih pusing atau gimana? Silahkan. Atau boleh pakai ini kakak-kakak sekalian pakai text box, klik, silahkan langsung diketik seperti itu. Itu bisa juga. Ini yang buat gambar siapa ya? Boleh silakan kakak-kakak. Apa yang harapan Bapak Ibu atau kakak-kakak ingin dapatkan selama pendidikan PKG PJOK ini? Boleh silakan. Atau kalau nggak bisa boleh di note Google Meet juga dipersilahkan. Atau saya tunjuk lagi, mohon izin, boleh kembali ke Kak Victor, apa sih yang harapan kakak ingin dapatkan selama pendidikan PKG PJOK ini? Boleh di open mic, silahkan. Halo? Ya Kak. Ya, boleh Kak. Ya, kalau boleh Kak. kalau Kalau kesulitan, boleh langsung Ya. boleh disampaikan saja. langsung disampaikan saja. Oh boleh sampai. Sebentar. Lagi ngetik tadi ya. Oh, lagi ngetik? Lagi ngetik. Ya. Boleh. Boleh. Kak Yutri bagaimana? Kak Yutri bagaimana? Ini ada tiga. Kita besarkan. Ini dari Kak siapa Kak ya? Siapa Kak ya? Jangan main sini. Boleh nanti dituliskan namanya ya di bawahnya. Biar nanti pas kita tahu siapa yang sudah memberikan jawaban. Ini yang stiker note warna kuning, Kak Victor. Bukan Kak. Bukan. Siapa yang kuning ini? Kak Yutri dah. Enggak ada namanya. Baik, ada yang menyampaikan. Boleh sampaikan langsung aja lah Kak. Boleh kalau gitu. Silakan Kak. Baik. Nah. Sebentar. Bismillah. Apa harapan yang ingin disampaikan atau dapatkan selama pendidikan PKG PJOK ini? Nah, tentunya harapan anak pribadi mengembangkan potensi diri anak sendiri. Itu yang pertama Kak. Yang kedua tentunya ingin mendapatkan trik ataupun metode nantinya bagaimana pengalaman yang selama ini kan masih dikit
tentunya nanti dalam PKG ini tentu dapat pengalaman-pengalaman baru. Jadi bisa dikembangkan di sekolah. Terutama mohon maaf kami di sekolah IT yang cukup bilang katakanlah menyeluruh intinya. Paling cuma itu Kak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Fikar. Baik, dari kayu beliau menyampaikan harapan saya selama mengikuti PKG nantinya mendapatkan trik bagaimana cara mengajar yang lebih baik dan praktis yang bisa membuat anak-anak senang akan materi. Insya Allah, mudah-mudahan ya. Namun sekali lagi kakak sekalian, ini kira kita baru orientasi dan pasti mudah-mudahan ke depannya kita pasti banyak ilmu yang kita dapatkan ya. Selanjutnya ini satu lagi dari Kak Yutri juga, apa dari Kak Nur? Putar-putar. Harapannya saya bisa mendapatkan pengalaman atau teknik belajar yang baru sehingga dapat memberikan pembelajaran yang menarik, mudah dipahami oleh anak. Masya Allah, luar biasa sekali jawaban-jawabannya ini ya. Terima kasih kakak-kakak. Baik, pertanyaan yang kedua. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, kakak-kakak boleh silakan nanti dituliskan lagi. Ini ada 3 pertanyaan. Apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan kakak-kakak sekalian? Sekali lagi pasti ada tantangan untuk mencapai sebuah kesuksesan yang akan kita dapatkan. Nah, kira-kira tantangannya apa saja? Boleh dituliskan lagi kakak-kakak di link Jamboard-nya. Atau boleh langsung open mic yang mau menyampaikan. Silakan. Kak Yutri, silakan. Atau Kak Nur Hasanah, boleh open mic. Atau Kak Pilda, silakan Kak Pilda, boleh open mic. Apa sih yang mungkin terjadi tantangan dalam mencapai harapan kakak-kakak sekalian? Boleh silakan disampaikan. Ada yang mau menyampaikan kira-kira? Jadi dimaksud dengan tantangan di sini kakak-kakak sekalian mungkin kuota internet misalkan yang minim sehingga dalam melaksanakan kegiatan ini jadi terhambat. Atau misalkan tadi waktu yang kurang tepat ya sehingga kita belum bisa maksimal menghadirinya. Mungkin seperti itu kakak-kakak. Ya. Ada nggak misalkan contoh-contoh yang lain tantangan kakak-kakak untuk mengikuti program PKG PJOK ini? Selain yang saya sampaikan kira-kira. Ada kakak-kakak sekalian? Oh, hening sekali ya. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan ketiga.
Ya, mungkin itu salah satu tantangan yang akan kita dapatkan. Nah, silakan Kak Pilda. Baik, Pak. Kalau bagi saya pribadi, karena kebanyakan kalau guru-guru olahraga ini Pak ya, kebanyakan kan banyak kegiatan fisiknya. Mungkin ada di beberapa di antara kita seperti Kak Yutri, mungkin ada yang lain lagi yang menggeluti salah satu cabang olahraga, berikut juga dengan saya. Saya di cabang olahraga bola voli, Pak. Siap. Kalau Kak Yutri ini setahu saya silat. Sama juga. Oh, Ya, silat. silat. Cuma beliau ini juga pandai bermain bola voli. Ya, gini Pak. Ya, silakan Kak. Karena kita guru olahraga ini kan selain mengajar di sekolah, mungkin ada yang juga terlibat untuk mengajar ekskul di salah satu sekolah ataupun di sekolahnya sendiri, walaupun bukan sebagai pelatih, tetapi ada beberapa di guru olahraga itu diminta sebagai pembina salah satu cabang olahraga. Dan saya pribadi juga selain di sekolah, saya juga ada mengajar di luar. Nah, terkait dengan jadwal itu, mungkin kalau saya di luar, jadwal di klub Pak ya, itu satu minggunya sudah 3 kali itu. Baik Kak. Tambah lagi di sekolahnya. Ya, mungkin kalau apa namanya mengenai jaringan internet, insya Allah terjangkau di rumah juga, karena zaman sekarang juga bukan zaman yang susah lagi untuk betul. internet ya gitu. Berarti paling terkait dengan ini Kak ya, jadwal pertemuan mungkin Kak ya. Gitu. Nanti memang kita buat kesepakatan terkait dengan pertemuan kita, karena kalau dari pagi, siang, sore itu kadang aktivitas kita kan mengajar dan kadang mengisi ekskul gitu ya. Itu di antara tantangan-tantangan yang kakak-kakak hadapi sekarang. Nah, nanti mudah-mudahan untuk pertemuan selanjutnya kita upayakan malam Kak, ya di jam 7 misalkan kan, sampai kita selesaikan di pembelajaran yang nanti. Baik, terima kasih Kak Pilda masukannya. Ya. Satu lagi, kalau bisa jangan jadwal bola, Pak. Siap Kak. Siap. Baik kakak-kakak sekalian, kita lanjutkan lagi ke materi yang tadi, kita belum selesai ya. Nah, ini kakak-kakak sekalian, terlihat ya Kak? Masih jelas? Masih ya. Baik. Nah, terkait dengan kesepakatan pembelajaran Kak. Nah, jadi kami harap memang seluruh peserta ini memiliki kesempatan untuk berpendapat. Nah, jadi saya harap ya dari kakak-kakak sekalian itu silakan kasih pendapat ya. Dan saya pun juga tidak menyalahkan, tidak dianggap siapa yang paling benar, karena di sini kita belajar secara bersama-sama ya. Terus yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, nah jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Alhamdulillah tadi saya perhatikan ya, tadi masing-masing sudah membudayakan hal yang seperti itu. Terus yang keempat, berpartisipasi penuh. Ya, jadi harapannya memang Bapak Ibu atau kakak-kakak sekalian atraktif. Kalau saya bertanya silahkan dijawab, kalau saya nulis silahkan ditulis. Namun kalau nggak bisa menulis, boleh nanti silahkan menyampaikan seperti itu. Dan yang kelima, kamera selalu dalam keadaan hidup karena memang ini langsung direkam ya melalui perekaman yang resmi dari pusat.
Nah, ini tadi terkait dengan kesepakatan kita di setiap pertemuan kita. Ya, nanti diharapannya mungkin ke depannya silahkan kakak-kakak kalau bisa pakai laptop supaya kita dalam pengisian kayak tadi ya melalui link Jamboard itu bisa kita isi sama-sama. Ya, selalu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, terus menghargai waktu bersama, ya memaksimalkan fitur chat, klik raise hand kalau mau bertanya, dan kalau ada gangguan teknis atau hal yang wajar boleh disampaikan. Nah, kakak-kakak sekalian, waktu kita kurang lebih ada 13 menit lagi. Nah, kita lanjutkan dengan tatap maya di modul 1.1. Bentar Kak ya. Sejauh ini ada pertanyaan yang mau disampaikan Kak? Baik kakak-kakak sekalian, ada informasi ya di admin kita. Selamat siang kakak-kakak, mohon untuk admin mengingatkan ya peserta untuk sebelum memulai pembelajaran modul 1.1, harapannya peserta mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal di menu kuesioner yang ada di sisi sebelah kiri LMS. Nah, setelah selesai mengisi kuesioner, peserta perlu menceklis mark as done ya di course pada bagian aktivitas refleksi perkembangan kompetensi awal. Semoga pembelajaran pertama hari ini berjalan lancar ya kakak-kakak. Nah, itu terkait informasi dari admin kita. Kakak-kakak ada yang semuanya sudah melihat LMS-nya masing-masing ya di PMM? Udah Kak, udah kemarin udah saya lihat. Tapi kemarin karena ada kendala, terus saya udah scan surat di kemarin ya, surat izin dari kepala dan fakta integritas ya. Betul. Saya belum upload, rencananya hari ini saya mau upload. Baik. Nah, nanti tadi harapannya sebelum kita melanjutkan ke materi 1.1, silahkan nanti kakak-kakak, ya bentar. Ada pertanyaan dari Kak Yutri. Nanti ke depannya kalau mengisi LMS, jika ada kendala apakah diizinkan menggunakan? Oh iya Kak, silakan Kak. Insya Allah selama saya bisa membantu, nanti akan kami informasikan. Ya, jika ada kendala di LMS kakak-kakak masing-masing. Seperti itu. Yang informasi tadi sudah jelas Kak, terkait dengan mengisi apa? Kalau bisa nanti minta tolong di-share-kan ke ini aja, itu apa bentuknya ini ya, pesan WA ya? Ya, di WA grup sudah diinikan Kak. Oh sudah ya. Nanti coba saya klik di sini ya. Maksudnya bisa baca lagi kan? Udah ada. Nah ini perintahnya, mohon untuk admin mengingatkan peserta. Ini admin nanti yang akan memberitahu kakak-kakak sekalian ya. Baik kakak sekalian, saya lanjutkan karena waktu tinggal 15 menit lagi. Oke, saya izin share screen kembali. Sudah kelihatan Kak? Baik kakak sekalian, kita masuk ke modul 1.1, yaitu refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Nah, ini juga sama, 1JP juga kakak sekalian. Mohon izin. Nah,
Nah, kakak-kakak sekalian, tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama, peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Yang kedua, peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan pada murid. Nah, selanjutnya kakak sekalian, di agenda kita kali ini, kita akan coba mengenal refleksi. Mengapa dan apa itu refleksi? Lalu yang kedua, nanti kita akan menganalisis cerita. Kakak-kakak sekalian, menurut Albert Einstein, ya, belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Nah, jadi maksudnya memang kita harus terus ya bertanya terkait dengan ilmu-ilmu baru yang akan kita dapatkan pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Nah, maka kakak sekalian, yang selanjutnya itu terkait mengenal apa sih itu refleksi. Mengapa harus refleksi dan apa itu refleksi? Nah, kakak sekalian, mohon kakak-kakak untuk boleh berkomentar terkait dengan mengapa penting bagi kita melakukan refleksi. Silakan Kak. Yang mau menjawab silakan raise hand. Boleh silakan Kak Yutri, udah raise hand. Mengapa penting ya bagi kita untuk melakukan refleksi? Silakan Kak, ada yang mau menyampaikan? Boleh silakan Kak Nur Hasanah. Apakah masih ada di Google Meet ini? Boleh silakan bereaksi dulu, kasih reaksi dulu, menunjukkan kakak-kakak masih berada di pertemuan kita siang ini menuju sore. Halo kakak-kakak? Oke, Kak Bilda, terima kasih masih ada. Kak Victor, boleh silakan kalau mau menyampaikan mengapa penting untuk kita melakukan refleksi. Nah, kira-kira boleh silakan. Boleh, silakan. Atau silakan Kak Filda. Mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi, Kak? Kira-kira menurut Kak Filda, kenapa kita harus merefleksi? Baik, saya coba jawab ya. Kalau nanti kurang, mohon ditambahkan. Boleh. Silakan Kak Filda. Refleksi bagi saya, Pak, adalah sebagai modal kita untuk mengetahui sebatas mana kemampuan dan apa kekurangan kita. Yeah. Apa yang sudah kita berbuat, sebatas mana yang sudah kita kerjakan, apakah itu perbuatan baik buruk, dan misalnya di dalam pembelajaran apakah itu pembelajaran yang berpihak kepada anak, pembelajaran yang praktis yang mudah dimengerti oleh anak, atau yang hanya pembelajaran yang dikuasai oleh gurunya saja sementara anaknya yang hanya menjadi pendengar dan tidak bisa menyerap materi yang disampaikan oleh gurunya. Lebih seperti itu. Baik, Kak Filda, luar biasa. Boleh
teman-teman sekalian kasih applause-nya, kasih jempolnya atas jawaban yang luar biasa dari Kak Pilda. Mengapa begitu penting kita melakukan refleksi? Jadi rekan-rekan sekalian, ya, kalau kita lihat di slide selanjutnya, refleksi penting ya karena memang merupakan salah satu cara untuk membantu diri kita kembali, terus mengingatkan, berusaha mengembalikan PJOK pada esensinya sebagai pembelajaran untuk peserta didik atau student learning. Karena kita lihat jangan sampai kita ini sudah merasa berhasil mendidik anak-anak kita dengan kita memberikan pengajaran yang misalkan hanya sekedar riang-riang saja gitu kan, tanpa ada kebermaknaan dalam pembelajaran itu sebetulnya ketika kita merefleksi diri kita itu ada perbaikan ya, ada evaluasi. Tadi sudah disampaikan kata Kak Pilda, pasti ada kekurangan yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan memperbaiki kekurangan tersebut. Atau kalau misalkan ada kelebihan, ya, ada perbaikan, itu yang terus akan kita perbaiki dan terus kita perbaiki. Terima kasih Kak Pilda atas jawabannya. Baik, sama. Selanjutnya kakak-kakak sekalian, apa sih itu refleksi? Nah, ini juga ada pertanyaan. Apa sih itu refleksi? Boleh silakan kakak-kakak yang lain untuk memberikan tanggapannya. Apa sih itu refleksi? Kalau tadi mengapa kita harus merefleksi ya terkait dengan pembelajaran kita, terkait dengan perbaikan kita. Boleh silakan ada yang mau berkomentar terkait dengan apa sih itu refleksi? Nah, rekan-rekan sekalian, sebetulnya kalau kakak-kakak melihat modul ya di LMS kakak-kakak masing-masing, nanti harapannya kakak-kakak sekalian sebelum kita melakukan tatap maya, boleh kakak-kakak nanti silakan baca-baca di LMS-nya masing-masing. Karena memang di LMS itu ya kita juga sama dinilai terkait dengan berapa menit kita suka membuka LMS, berapa kali kita membacanya dengan maksimal, sehingga apa yang kita pelajari pada hari ini nih ya bisa sama-sama saling kasih masukan seperti itu. Baik, kakak sekalian, apa sih itu refleksi? Kalau refleksi bagi guru ya sebuah proses di mana teori, praktek, ya, keyakinan, serta tindakan yang secara sadar dan sengaja dilakukan untuk meningkatkan peran guru dalam profesinya secara profesional. Nah, karena memang kita harapannya ya terus untuk mengupgrade diri. Karena jangan sampai kita ini ya atau guru-guru kita saat ini jangan sampai ada di dalam hati kita pembelajarannya sama dengan yang lalu. Jadi haram lagunya kalau aku masih seperti yang dulu. Jadi harus ada perubahan dalam diri kita, harus ada perbaikan ya, terkait dengan pembelajaran kepada anak-anak didik kita, kepada peserta didik kita, untuk selalu memberikan yang terbaik, untuk selalu berpusat kepada peserta didik kita. Selanjutnya kakak-kakak sekalian, apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Nah, tadi sudah disampaikan oleh Kak Apilda. Ya. Jadi yang kita refleksikan adalah segala sesuatu tentang pembelajaran PJOK ini ya mulai dari diri kita sendiri, ya, mulai dari gurunya dulu nih. Kenapa sih misalkan anak-anak kita sekarang ya khawatirnya dalam pembelajaran PJOK itu ya itu tadi hanya memberikan kesenangan saja, hanya melepaskan kewajiban saja. Padahal tugas dari guru PJOK itu lebih kompleks tadi. Ada kita harus memberikan ya, penilaian afektif, terus kognitif, motoriknya, psikomotoriknya itu harus kita laksanakan secara bersama-sama. Sehingga sekali lagi pembelajaran PJOK itu
bukan hanya sekedar pembelajaran yang menyenangkan, tapi ditambah dengan pembelajaran yang bermakna. Jadi ada hasil anak-anak itu pembelajaran dengan kita. Seperti itu kakak-kakak sekalian ya. Nah selanjutnya kakak sekalian, tindakan seorang guru ini yang sama-sama kita ya melakukan ya, terkait dengan tindakan rutin, misalkan mengabsen ya, itu kan rutin kita lakukan kan, menyampaikan materi ya, meminta murid berbaris, memberikan kalimat instruksi. Nah, itu kan yang selalu kita lakukan. Namun ternyata ketika melakukan sebuah refleksi, merenung dalam diri kita, setelah pelajarannya apa, misalkan kekurangan kita. Kalau kita selalu melakukan refleksi, ya, pasti kita akan selalu terus melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, kakak sekalian, maka yang akan kita dapatkan setelah kita melakukan refleksi, kalau tadi ya secara rutin kita hanya mengabsen saja, tapi kalau kita sudah melakukan refleksi, melakukan perbaikan, mengabsennya dengan cara yang berbeda-beda. Jadi ngabsennya itu tidak hanya dari awal sampai akhir, atau misalkan dengan permainan terlebih dahulu, baru kita mengabsen seperti itu. Terus menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu. Nah biasanya memang kalau kita lihat dari kurikulum sekarang kan ada pertanyaan-pertanyaan pemantik ya, sebelum kita melakukan menyampaikan materi kepada peserta didik kita. Nah terkait juga meminta murid berbaris, nah tadi bisa dengan cara mengasihkan. Nah nanti ketika kita tatap muka kakak sekalian, ada ice breaking untuk peserta didik kita ya, karena memang untuk mengajari anak-anak kita di tahun-tahun sekarang ini ya, tidak bisa kita mengajarnya sama dengan tahun-tahun yang dulu. Perlu kita banyak referensi ya, banyak mungkin permainan-permainan yang harus kita kuasai, karena kalau kita sudah masuk ke dalam dunia mereka, maka mereka pun juga akan mengikuti kita. Terus yang ketiga, ya memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Kadang mungkin kalau sekarang kita sebagai guru olahraga kan hanya dengan satu ya, peluit saja, nah, itu anak-anak langsung berbaris gitu kan, anak-anak langsung tertib. Nah, harapannya itu nanti ada instruksi-instruksi yang berbeda. Ada misalkan dengan sentuhan, ada juga dengan yang tadi ya instruksi yang berbeda seperti itu. Selanjutnya kakak sekalian, ada 7 karakteristik ya, karakteristik praktek mengajar reflektif. Nah, yang pertama, memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Yang kedua, ya menggunakan siklus monitoring, evaluasi, ya, mengecek kembali praktek mengajar yang dilakukan. Lalu yang ketiga, menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana peningkatan praktek yang dilakukan. Selanjutnya kakak-kakak sekalian, yang keempat, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, ya, bertanggung jawab, dan welas asih. Lalu yang kelima, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogi dari penelitian ilmiah yang berkembang. Dan yang keempat, yang keenam, melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajarnya. Dan yang ketujuh, berusaha mengembangkan praktek mengajarnya secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang dipelajari. Nah, kakak-kakak sekalian, ini ada analisis cerita. Ya, nanti silakan kakak-kakak berikan responnya terkait dengan cerita yang saya akan bacakan. Nah, kakak-kakak sekalian, silakan kakak baca ya, terkait dengan tugas kita kali ini.
Nah, Pak Raga adalah guru PJOK yang atletis, energik, dan antusias. Pak Raga sudah mengajar selama 8 tahun tentang bagaimana caranya menembak bola ke ring basket. Biasanya sebelum memulai proses pembelajaran, Pak Raga akan memberikan tanda X di lapangan untuk digunakan murid sebagai tanda posisi menembak bola dan meletakkan tiang sebagai penanda setinggi apa murid harus melompat untuk menembakkan bolanya ke ring basket. Tujuan pembelajaran untuk materi ini sudah dituliskan di papan tulis portable agar bisa dibaca oleh semua murid. Di awal pembelajaran, Pak Raga menjelaskan tentang seluruh kriteria sukses tentang teknik menembak bola, menjelaskan tentang keamanannya, dan meminta anak untuk saling membantu dalam kelompok berpasangan. Murid secara berpasangan diminta untuk berperan sebagai pelatih dan atlet, di mana mereka akan bergantian peran. Saat murid menjadi pelatih, maka murid ini akan mengobservasi bagaimana temannya melakukan praktek menembak bola. Pada lemparan awal, mereka harus melakukan dengan cara merendahkan lutut dan memastikan bahwa mereka mengerti tentang melenturkan jari dan telapak tangan, dorongan dari lengan, mata fokus pada ring basket sebelum mereka berada di titik menembak bola yang sudah disediakan. Di akhir pelajaran, setiap murid sudah berhasil meningkatkan teknik mereka dan menembak bola. Nah, pertanyaannya kakak-kakak sekalian, nanti silahkan dijawab di LMS kakak-kakak masing-masing. Bagaimana praktek mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga? Hubungkan dengan praktek mengajar PJOK kakak-kakak selama ini. Dan yang kedua, apabila kakak-kakak menjadi Pak Raga, maka refleksi seperti apa yang akan kakak-kakak lakukan? Nah, kakak-kakak sekalian, terkait dengan mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal PKG PJOK itu di LMPS. Sampai jumpa pada sesi tahap maya selanjutnya. Terima kasih kakak-kakak sekalian sudah hadir ya di kesempatan siang hari ini. Tidak terasa sudah 2 JP ya kita laksanakan, sudah 90 menit ya, lebih. Maka pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak sekalian, yang pertama, peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Yang kedua, peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesi yang keberpihakan pada murid. Nah, kakak-kakak sekalian, mohon tanggapan dari kakak-kakak 1 orang atau 2 orang terkait dengan refleksi pembelajaran pada kesempatan siang hari ini. Boleh kakak-kakak sambil kita menunggu waktu yang insya Allah sebentar lagi akan berakhir. Boleh kakak-kakak untuk menyampaikan refleksi pembelajaran pada kita hari ini yang kakak-kakak sudah dapatkan. Boleh, Kak Yutri, silakan. Oke, izin Kak Rusli. Ya. Untuk materi hari ini, tentunya kan dari awal kita saling mengenal dulu. Itu inti awalnya seperti itu. Karena kan dari materinya itu tentang apa? Orientasi gitu ya. Betul, orientasi. Ya, orientasi berarti kan kita ini mengenal dulu di kelompok ini dari siapa saja, dari mana gitu. Tadi kan dari awal kan sudah jelas sekali dan akhirnya kita saling mengenal dan mungkin nanti ke depannya kami juga akan mendapatkan banyak pengalaman-pengalaman teman juga yang berbeda-beda. Karena kenapa? Kita ini semuanya di sini ada jenjangnya semua, dari SD saya lihat ada dari SMP, dari SMA. Gitu. Nah, kalau untuk materinya mengenai materi PKG ini sebenarnya masih agak bingung nih Kak. Kenapa bingung? Bingungnya mungkin nanti bagaimana cara kami ini mengisi LSM seperti itu. Makanya saya tadi izin bertanya, apakah nanti pada saat kami mengisi LSM, kami diizinkan untuk menghubungi Kak Rusli untuk bimbingannya seperti itu.
Nah, terus kalau untuk pembelajaran hari ini ada beberapa hal yang mungkin saya juga, oh ternyata PKG ini tentang membahasnya bagaimana guru ini bisa menerapkan modul-modul yang ada nantinya di PMM, bukan sekedar klik-klik jalan, yang penting ada aksi nyata gitu kan. Aksi Betul, nyata betul. itu ya mungkin saya sendiri ya Pak, saya sendiri ya sekadar saya dapat foto, saya kasih umpan balik, diupload sudah, tapi pada kenyataannya tidak saya laksanakan sesuai keinginan tujuan dari PMM itu sendiri. Nah, setelah saya mengikuti awal PKG ini, ternyata untuk kedepannya saya membayangkan ternyata ini banyak loh pelajaran yang nanti akan lebih menarik, yang mungkin ini nih sebenarnya kalau saya lihat ini malah kita guru dipermudah setelah kita membaca ini, semuanya itu sudah ada di sana. Betul. Semuanya ada di sana, hanya saja tidak semua guru itu mengerti langkah-langkahnya, Pak. Nah, itu saja Kak, sepertinya seperti itu, Pak. Baik, Ya, baik. terima kasih, Kak. Baik, terima kasih Kak Yutri. Sekali lagi mudah-mudahan ya ini kan baru masa orientasi dan kedepannya akan mendapatkan ilmu-ilmu baru terkait dengan pembelajaran di PJOK ini. Terima kasih sekali lagi kakak-kakak yang sudah bersama-sama di sini, bersamai sudah kurang lebih 90 menit kita bersama. Dan mohon izin terakhir kita sama-sama berfoto dulu, boleh kakak-kakak untuk on cam ya. Kalau tidak bisa on cam juga nggak jadi masalah. Baik, mohon izin kakak-kakak boleh memberikan gambar yang terbaik ya. Baik, saya hitung 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak sekali lagi. Harapannya mudah-mudahan kedepannya bisa tetap lebih bersemangat lagi, karena saya yakin kakak-kakak terpilih menjadi guru-guru PJOK yang luar biasa. Kita akhiri dengan bersama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya teruskan dulu. Ini ya. Ya. Kak Rusli. Ya, silakan Kak. Materi tadi bisa di-share atau gimana Kak? Nah, nanti didapatkan Kak di LMS kakak-kakak. Di LMS ada ya? Ada, insyaallah. Saya udah buka di LMS nih, barusan nih, tapi masih kakak ngisi materi tadi, tapi ya ini dikunci. Oh, baik. Nanti saya kirimkan via WA ya. Oke, ya. Terima kasih. Baik. Ya. Baik, mohon izin kakak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.